Hai. Mantap sekali nih. Aing mana aing lapar aing maem ini maem aing mau maem aing. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bentar. Saya juga bingung tadi. Kenapa? Kok cepat sekali? Itu efeknya harus lama, Boris. Oh gitu ya, Nona? Belum saya sembuhkan ini jiwa dukun saya ini meronta-ronta harusnya melihat nganap body ini dari tadi. Kita ulang. Coba, itu ngirup apa sih? Wah, ini enak sekali. Coba Nona. Wah. Gimana? Nggak gitu. Gitu ya. Aduh, kenapa Mas sih kalingin getar-getar saya, gitu? Mas. Lu kenapa sih tadi tuh habis ngirup itu lu jadi gatal-gatal, getar-getar gitu kenapa emangnya? Garuk dong kakak. Bukan Oh, digaruk enggak, betul. Tidak kakak, ini beta lagi meracik ramuan yang efeknya bikin getar-getar kayak kesetrum. Gitu. Ngeri banget sih lu tuh apaan sih? Tapi sebelumnya kita sapa dulu dong warga-warga kita Oh ini. iya betul sekali. Halo warga Adam 2, warga Adam 2. Seluruh Indonesia menyaksikan Kriminal Plus 62. Weh, Ada dari di Sabang Garuda sampai TV. Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Wah, sadap. Pastinya bersama kita berdua, duet selebor yang pastinya gacor. Saya Sila Kosakoy. Dan Boris Nois Carlos, kita dari Selebor. Sela, Boris. Well. Aduh capek. Boris, Ya, tadi lo udah cukup ya ngirup-ngirupnya ya? udah. Lo ingat nggak? Kita sebagai mahasiswa, nih liat baju-baju putih kita, gue pakai stetoskop ini, Betul. udah menunjukkan bahwa kita ini adalah calon mahasiswa biologi. Bukan kakak. Bukan, kedokteran dong. Oh, kedokteran. Oke, kemarin kan lu udah gue ajarin untuk meracik suatu bahan gitu ya. Nah, Betul. udah lu praktekin karena nanti kita akan jadi entrepreneur. Udah kakak. Nah, sekarang harus latihan. Ya, kita langsung praktek aja kalau gitu kakak. Siap. Ya cepet. Mana ini produk-produk saya? Mana tadi? Masuk. Mana produknya? Ini gimana sih? Kru. Nah, Kau masuk sini lah kau. Kau pakai malu-malu kau. nanti dia di episode selanjutnya. Ya. Jadi ya, ini kakak ya. Saya mau kasih lihat ke kakak Nona, tapi saya boleh sambil live boleh? Ya? Boleh. Namanya mau jadi entrepreneur Oh, kan betul. ya. Sebentar ya kakak. Oke warga TikTok, saya jualan nih ya, murah meriah, 2.000 bisa, 3.000 bisa, 4.000, nggak mungkin lah ya, harganya sudah 20.000. Ini ada rasa mangga, rasa stroberi, rasa jeruk, semuanya mantap. Ini gimana, kakak? Gitu ya, tapi bentar. Kok ini kayaknya beda dari yang gue kasih sih? Ini lu ngeracik ramuan-ramuan sendiri lu ya? Hah? Ini jangan-jangan yang lu hirup bikin lu kesurupan? Ngaku lo! Iya kakak, betul. Rasanya enak sekali kakak, bikin badan kita segar, tenang, enteng. Ih, bahaya nih Boris. Lu ya, kalau misalnya bikin kayak gini, aduh ini merusak anak bangsa. Tahu nggak, kemarin di apartemen belakang rumahnya tetangganya lagi, samping rumahnya belok kanan di belakang itu. Iya, itu ada yang kena gerebek gara-gara beginian. Kok bisa kakak? Iya tuh lihat beritanya tuh. Oke, Itu kita tuh. lihat berikut ini. Inilah rekaman video amatir saat petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek 2 kamar di lantai 8 dan 9 di sebuah apartemen di kawasan Jalan Kolam, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan berawal dari tertangkapnya 2 pemuda berinisial FS dan DH yang kedapatan membawa 15 bungkus vape dengan kandungan narkoba.
Kedua pemuda tersebut kemudian mengaku masih menyimpan ratusan vape narkoba dengan berbagai jenis di apartemen yang sengaja disewa untuk dijadikan sebagai gudang penyimpanan vape narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan setidaknya terdapat 294 vape dengan kandungan narkoba yang disita dari 2 pelaku. Selain vape narkoba, polisi juga menemukan 74 butir pil Happy Five dari kamar yang digerebek. Untuk barang bukti sendiri dapat dilihat langsung kita berhasil amankan sebanyak 294 piece dan 74 Happy Five dan ada 5 cartridge yang sudah digunakan, di mana di TKP ini kami amankan langsung 2 tersangka, di mana kamar ini kami pastikan disewa khusus untuk dijadikan gudang. Dalam kasus ini, polisi masih mengejar 1 pelaku lagi yang diketahui berperan sebagai pengendali dalam kasus apartemen yang jadi gudang penyimpanan vape narkoba ini. 2 pelaku yang ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut dan proses pengembangan. Laporan Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar dugaan praktik penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Wilayah Jakarta Barat yang diduga jadi sarang narkoba selama 12 tahun. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di tempat hiburan malam tersebut. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan koordinator pemandu lagu wanita berinisial DAP alias Mami Dania dan menyita 5 butir ekstasi dan 6 vape mengandung etomidet. Selanjutnya, petugas kemudian menemukan 10 butir ekstasi dan 4 vape mengandung etomidet. Selanjutnya, petugas juga menangkap sejumlah pengedar dan kurir, termasuk 3 narapidana di Lapas Cipinang yang diduga menjadi pengendali distribusi vape etomidet. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 16 butir ekstasi dan 111 piece vape mengandung etomidet. Selain menangkap tersangka, petugas juga mengamankan 55 orang yang terdiri dari karyawan dan pengunjung, di mana 18 orang di antaranya dinyatakan positif narkoba. Bareskrim Polri melalui Subdit 4 bersama Satgas NIC berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jenis ekstasi dan vape mengandung etomidet yang beroperasi di sejumlah tempat hiburan malam, B-Fashion Hotel, dan The Seven. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan puluhan orang yang terdiri dari karyawan, pengunjung, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Polri melakukan penangkapan ketika adanya peringatan ke-12 Hari Jadi B-Fashion. Barang bukti yang diamankan berupa ekstasi, vape mengandung etomidet, serta barang lain yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya jaringan terorganisir yang melibatkan distribusi lintas lokasi, termasuk keterkaitan dengan pihak di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam proses pengembangan, Bareskrim Polri melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lembaga pemasyarakatan untuk pelaksanaan penangkapan dan pengamanan terhadap narapidana yang diduga terlibat dalam pengendali jaringan peredaran narkotika dari dalam lapas. Seluruh tersangka dan barang bukti saat ini telah diamankan di Bareskrim Polri untuk proses pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Diperkirakan dalam kurun waktu 12 tahun, jaringan ini telah mengedarkan sekitar 328.500 sampai 657.000 butir ekstasi dan 21.900 sampai 54.750 piece vape mengandung etomidet yang berdampak pada ratusan ribu potensi penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman, termasuk menelusuri aliran dana dan keterlibatan pihak pengelola tempat hiburan malam tersebut. Laporan Tim Liputan, Garuda TV.
Kacau, kacau, kacau. Lagi. Kacau, kacau, kacau. Boris! Kaget beneran saya. Lu itu junior gue ya, gue udah didik lo nih, lu nggak tahu gue sekarang udah pakai beginian. Apa itu kakak? Nggak tahu apa itu tadi? Stetoskop. Stetoskop. Tapi gue ajarin lu nggak meracik begituan tadi. Itu liquid apa? Apalagi sampai lu bilang sampai bikin geter-geter. Aduh jangan Boris, itu merusak anak bangsa. Itu tadi lu lihat beritanya kan? Ya kan? Lu lihat beritanya tadi tetangga gue yang kena gerbek gara-gara bikin apaan itu semua? Hah? Lu mau kayak gitu Boris? Tunggu, Kakak. Diam. Belum. Jadi Boris, lu jangan sampai bikin kayak gitu. Gue nggak mau denger apa alasan lu lagi. Lu itu jangan bikin hal kayak gitu karena merusak anak bangsa, merusak generasi kita, generasi emas 2045. Lu mau kayak gitu? Aing lava. Udah. Gua pecat lu jadi junior gue kalau sekarang kayak gitu ya. Percuma lo belajar kimia, fisika, biologi, semuanya. Tapi kelakuan lu itu Boris. Kakak beta mau. Apa lagi? Gue nggak mau denger penjelasan lo. Semua penjelasan laki-laki itu sama aja. Pasti banyak bohongnya, pasti banyak modusnya. Kakak diam. Ini untuk masuk angin, enak di badan. Kakak nggak lihat? Beta sebut lagi. Aromanya tuh bikin kita nikmat, sehat. Jadi enteng badan. Nggak usah sujon deh. Iya, maaf Bor. Kalau gitu minta dong. Ini. Ngomong-ngomong ini kenapa imut banget ya? Ya karena lucu. Aduh, bener. Sorry ya, gue udah seuzon sama Boris ya. Tapi pesannya nih ya, warga plus 62, oi! Hati-hati pokoknya, jangan maunya gaya malah jadi petaka. Karena modus peredaran narkoba itu udah di mana-mana, macem-macem bentuknya, Bor. Kita harus waspada dengan produk-produk yang nggak jelas kandungannya, termasuk vape, pot yang dijual belikan secara ilegal. Jangan mudah tergiur Kakak Nona. Tren hanya untuk terlihat keren karena sekali terjerat yang hilang bukan hanya kesehatan tapi juga masa depan. Waduh, keren banget ya pesan-pesannya Boris hari ini. Lu belajar dari siapa, Bor? Kalau boleh tahu nih, Dari Bor. beta pu mama sio mama, Tentu dari Kakak Nona Sela dong. Senior yang cantik, baik hati, banyak yang suka, banyak yang cinta, banyak juga maunya, banyak yang benci. Yang ngomongin juga banyak. Bentar, lu ngeledek apa mau muji gue sih ya? Memuji Kakak Nona. Tapi lu ujung-ujungnya ngejatuhin juga. Bentar nih. Gue kasih tahu ya, minggu depan itu kita ada field trip. Yes. Sebagai mahasiswa, jadi kita mau penelitian nih Boris. Kita mau nyebrang laut buat riset. Lu siap-siap Gih. Wah, amazing. Beta suka. Beta sudah rindu laut, Kakak. Beta mau diving, snorkeling, swimming. Gimana? Ketemu SpongeBob. Coba gerakannya gimana? Diving, snorkeling, swimming, gimana? Oh. Mantap pokoknya Kakak. Beta mau ketemu mama sih, mama. Beta kangen sekali. Tapi ini tujuannya itu kita bertugas, bukan mau liburan Boris. Ada misi yang lebih serius yang kita emban. Jadi mending sekarang lo siap-siap apa yang mau lo bawa, lo prepare deh. Oke, siap. Warga plus 62, beta siap-siap dulu ya. Nanti balik lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini. Check it out, check it out, check it out, check it out. Aduh, Boris mana sih? Kok malah lama banget siap-siapnya? Ini kan mau di briefing, ini udah jam berapa ini? Boris. Mana sih Boris nih? Kakak Nona, beta sudah siap ini. Kapal Dobonso sudah rapat. Tinggal naik. Let's go. Boris. Ini tas sekampung lo bawa. Kita tuh di sana tuh bukan liburan dong. Gue bilang lu ngapain rempong banget sih? Gue yang perempuan, kenapa lu yang rempong? Ini beta pu baju dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Beta ini harus perfeksionis. Di pantai tuh harus ganti-ganti baju. Kalau saya, aduh, malu kita sama orang-orang kampung tuh. Aduh, iya sih. Karena memang kalau lihat destinasinya tuh nanti kita itu memang naik kapal. Betul. Kita naik speedboat. Betul. Speedboat. Kok aku kayak ingat sesuatu ya?
Ya kan, kalau kita misalnya naik speedboat ya Boris, kayak Abang Halode itu loh Boris, naik speedboat, ngamanin sesuatu, penyelundupan. Ah, Abang Halode? Kesukaan Kakak Nona itu. Tapi mengapain itu si Abang Kakak Nona? Aduh, tahu nggak sih katanya itu tuh mengungkapkan sesuatu, tapi bukan mengungkapkan perasaan sih Boris. Berawal dari informasi intelijen tentang pergerakan barang haram dan ini tuh dari Malaysia. Wah, Negeri jiran. iya, negerinya Siti Nurhaliza. Datuk Maringgi. Iya. Salim. Karena datuknya aja tuh. Iya, aduh. Dan ini adalah penyelidikan yang udah tertutup selama 2 minggu. Tim Satres Narkoba Polres Kepulauan Meranti berhasil mencegat speedboat yang mencurigakan di lautan itu, Boris. Keren kan? Wah. Barang haram ya Kakak. Ngeri juga ya jaringannya dong. Udah main jaringan internasional. Mana? Kita cek beritanya. Beta penasaran. Cek. Polda Riau berhasil mencatatkan hasil besar dalam operasi anti kelancang kuning 2026 yang digelar selama 22 hari. Operasi yang berlangsung sejak 16 April hingga 7 Mei tersebut menghasilkan 435 laporan polisi dengan total 557 tersangka. Dalam operasi ini, petugas menyita lebih dari 34 kg narkotika. Di antaranya 31,85 kg sabu, ribuan butir ekstasi, ganja, serta 761 cartridge yang diduga mengandung etomidate. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi menegaskan pihaknya tidak akan memberi celah bagi peredaran gelap narkotika di wilayah Riau. Anti kelancang kuning 2026, artinya ini operasi yang sudah terprogram yang dilaksanakan Polda Riau, yang dilaksanakan selama 22 hari. Kita berhasil mengungkap 435 kasus dengan jumlah tersangka 557 orang yang dilaksanakan oleh Polda Riau dan jajaran, sehingga apabila dilaksanakan setiap hari kita bisa menangkap 25 orang tersangka yang masuk dalam jaringan, yaitu bukan pengguna, jadi yang masuk dalam jaringan. Hingga kini, 487 tersangka ditahan untuk proses hukum lanjutan. Sementara 70 orang lainnya yang tergolong penyalahguna akan menjalani rehabilitas medis dan sosial. Laporan Denny Winson, Pekanbaru Riau, Garuda TV. Tim Lupak Satres Narkoba Polres Darmasraya meringkus pengedar narkotika lintas provinsi yang membawa sabu dan pil ekstasi. Tersangka berinisial M alias Lim ditangkap di Nagari Tiumang, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat saat mencoba menerobos pencegatan petugas. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena pelaku berusaha kabur. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 2 paket sabu seberat 200 gram dan 93 butir pil ekstasi. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan selama 5 hari berdasarkan informasi masyarakat. Narkoba Polres Darmasraya telah melakukan pengungkapan 1 orang tersangka yang membawa narkotika jenis sabu lebih kurang 2 paket besar dan 1 bungkus puluhan butir ekstasi menggunakan mobil Brio merah. Penangkapan kita lakukan di wilayah Tiumang, wilayah hukum Polsek Kota Baru. Untuk tersangka sekarang kita lakukan proses penyelidikan di Polres Darmasraya. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Darmasraya untuk pengembangan jaringan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman berat.
Laporan Afrizon AB, Darmasraya, Sumatera Barat, Garuda TV. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat berhasil menggagalkan peredaran narkoba lintas provinsi dengan menyita 15 kg ganja kering. Selain itu, 4 pengedar berinisial MI, DR, A, dan NLP ditangkap petugas di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Palupua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saat penggeledahan, petugas menemukan 7 karung berisi ganja kering di dalam mobil pelaku. Ganja tersebut diketahui dibawa dari Mandailing Natal untuk diedarkan ke wilayah Bukit Tinggi dan Agam. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku sudah 3 kali mengedarkan ganja ke Sumatera Barat. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran narkoba lintas provinsi. Yang tersangkanya sudah yang ketiga kali ini. 3 kali memasukkan ganja ke Sumatera Barat, khususnya ke Bukit Tinggi. Dan pertama yang kedua sebanyak 100 kilo, kemudian kedua 100 kilo, itu mereka berhasil. Tapi yang ketiga ada informasi dari masyarakat, coba kita dalami. Kemudian kita lakukan surveillance, ternyata tersangka dan teman-temannya sebanyak 4 orang yang didanai oleh saudara MI berangkat ke Mandailing Natal, kemudian kita cegat di Jalan Raya Palupua, Bukit Tinggi. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup serta denda 10 miliar rupiah. Laporan Afrizon AB, Agam, Sumatera Barat, Garuda TV. Lucunya kakak Nona, orang berani ambil resiko segede itu demi uang yang bahkan belum tentu sempat dinikmati. Baru juga pegang, sudah diamankan duluan. Jadi belum sempat pegang? Belum. Aduh. Kasihan. Jangan salah ya, karena di dunia narkoba itu nggak ada istilah cuma bantu kirim atau cuma numpang lewat. Ibarat kata next bibut kemarin ya, si abang-abang halode itu, abang-abang tegap itu ya Boris. Ya. Niatnya nyebrang cari untung, nyampe-nyampe nyandarnya di kantor polisi kan? Iya kakak, kalau dengar angka 27 kg sabu, Aduh. mungkin kedengarannya cuma angka. Tapi coba kakak Nona bayangin. Bentar, saya bayangkan dulu. Udah gak usah Oh aja. iya. Itu bisa ngerusak ribuan hidup, bukan cuma yang pakai, tapi juga keluarga, bahkan lingkungan sekitarnya. Aduh, mama sayang, Aduh, emang bikin miris ya. Kadang orang masuk ke dunia ini itu bukan karena nggak tahu, ya kan? Tapi karena sebenarnya tergoda dengan hal-hal seperti ini. Iming-iming uangnya cepat. Fulus. Peluang cuan gede. Fulus. Ujung-ujungnya resiko juga gede, Bos. Kasihan. Padahal kalau dipikir-pikir, hidup tuh bukan cuma soal cepat dapat uang. Ya. Tapi uang perlu sih. Tapi gimana caranya tetap bisa hidup tenang tanpa dihantui rasa takut? Betul sekali. Jadi buat kita semua nih, oi warga plus 62. Jangan gampang tergiur sesuatu yang kelihatannya menguntungkan, tapi jalannya gelap malah merugikan. Sekali masuk, susah untuk keluarnya. Masuk keluar masuk. Iya. Enak gitu. Dan buat yang mungkin ngerasa cuma coba-coba atau cuma bantu sadiki, di dunia narkoba nggak ada yang namanya sadikit. Sekali terlibat, kamu sudah jadi bagian dari besarnya masalah. Aduh, jadi jangan lupa untuk selalu kita aware, jaga diri, jaga lingkungan. Jangan ragu buat speak up kalau misalnya kamu tahu hal-hal yang mencurigakan. Apalagi kita ini semuanya berperang melawan narkoba. Bukan cuma tugas aparat, tapi tugas kita juga, Boris. Betul sekali, beta jadi ingat kakak, kalau ngomongin narkoba ini efeknya makin gila. Kenapa nggak udah-udah ya? Kasian kalau inget temennya ponakan, temen dari temen tante, temen tetangganya beta itu. Bingung kan orang tua? Lu mau ngomong apa sih sebenarnya? Beta juga saya nggak ngerti. Sebenarnya siapa ini? Siapa orangnya? Ini penonton bayar. Rame sekali ya soalnya. Aduh, ya udah kita cek beritanya aja nih. Kita lihat beritanya ini
beritanya. Kita lihat. Kalau ada pepatah Minang yang bilang, tungkek mambau rabah. Tongkat yang harusnya jadi penopang malah jadi penyebab jatuh. Nah, kasus satu ini adalah contoh yang paling gamblang nih warga plus 62. Di sebuah perumahan di Lubuk Bagalung, Padang, warga resah. Besi-besi mulai hilang. 1, 2, 3 kali. Siapa pelakunya? Polisi pasang mata ke rekaman CCTV dan ketemu akhirnya. Tim Klewang Polresta Padang bergerak, 2 tersangka diringkus di kawasan Piai. Dan saat ditangkap, keduanya lagi asyik nyabu bareng. Romantis sekali. Yang bikin miris, 2 pelaku ini berinisial AN dan AG. Ternyata paman dan keponakan. Hasil curian besi tidak dipakai buat makan, tidak buat bayar utang, tapi langsung dibelikan sabu untuk dikonsumsi bersama. Dalam adat Minangkabau, seorang mama yang berarti paman dari pihak ibu punya peran mulia, pelindung, pembimbing, panutan kemenakannya. Tapi di kasus ini, sang mama justru jadi tour guide menuju jalan yang salah. Aduh. Uang hasil kejahatannya dibelikan ke narkoba jenis sabu-sabu. AI-nya memakai berdua, kemenakan sama mama nih. Lama kan ajak kan? Sama-sama hobi. Mama tuh. Kan luar biasa tuh, paning lagi tuh. Paning ke timnya. Harusnya keponakannya bimbing, sekarang enggak. Kemenakan mali mama cow. Coba enggak mau lihat sama dia. Sekarang keduanya mendekam di balik jeruji besi dan semoga lorong tobat di Polresta Padang benar-benar jadi tempat mereka untuk berpikir ulang ya. Karena keluarga seharusnya jadi benteng pertama, bukan justru yang membuka gerbangnya. Tego menang, manja anak deng membuat jahe. Mama macam apa engko? Kalau itu jaronyo, anak pantiang dikutuk jadi batu. Jadi batu! Kampuang nan jauh di mato. Bukan itu ya Bor ya, Boris. Tapi kalau ngelihat berita ini, aduh. Ada melorot bentar ya. Ada filosofi nih di adat Minangkabau yang berlandaskan adat Basandi Syara. Tahu nggak? Apa itu artinya? Syara Basandi Kitabuloh. Seorang mama, yaitu a.k.a. uncle atau paman, iya, itu punya peran mulia, menjadi pelindung, menjadi pembimbing keponakannya. Tapi di kasus ini, Bor, justru sebaliknya, mama menjadi penuntun ke jalan yang salah. Sungguh terlalu. Kalau kata orang, keluarga itu adalah tempat paling aman, tempat di mana kita bisa pulang. Tapi di kasus ini, jadi paket komplit kejahatan. Pamannya ngajak ponakannya, bukan ke warung, tapi ke jalan yang salah, nyasar dia nggak tahu. Cocok jadi penyanyi dia. Benar kan apa Beta bilang? Sungguh tak habis pikir. Ulang. Benar kan apa yang Beta bilang? Iya. Sungguh tak habis fikri. Di luar Nurul. Iya. Beta punya paman itu ngajarin mancing. Ini malah pamannya mancing masalah. Ngajak masuk jerat narkoba. Kenapa orang bisa jahat begitu, Kakak? Aduh, tapi harusnya sebagai paman itu ngasih contoh ya. Ini sih ngasih contoh ya, tapi tutorial ke jalan yang salah. Bukannya bilang, sekolah yang bener ya, Dek ya. Malah, ayo Dek, kita nyoba yang gak bener, Dek. Itu kan, Bor? Kasihan. Lebih ironis lagi, Kakak Nona. Hasil nyuri bukan buat makan, tapi buat makan diri sendiri lewat narkoba, Jamal. Kalau sudah begini ya rusak bukan cuma hidup sendiri, tapi juga makna keluarga itu. Ya kan, Nona? Iya, padahal harta yang paling berharga apa? Adalah keluarga. Itu dia. Makanya warga plus 62 jangan
Jangan sampai orang terdekat kita itu jadi alasan kita untuk terjatuh. Kalau ada yang ngajak untuk jalan ke salah, ya kan? Apa sih gue? Kakak Nona sugila. Fokus ya. Kalau ada yang ngajak ke jalan yang salah, sekalipun itu keluarga, tolak aja. Betul. Berani bilang enggak? Ya. Betul kakak. Kakak Nona, anyway, busway, on the way. Ya. Beta jadi ingat, mau lanjut prepare apa aja yang kita bawa nanti buat penelitian. Selain tas beta punya peralatan konten nih, ya kan, baju dari seminggu, peralatan masak, maklum, beta suka sedikit-sedikit lapar. Jadi lo semua bawa ya peralatan mandi, peralatan berenang, peralatan tidur, peralatan masak. Rumah aja lu bawa, Bor. Tapi udah ya kalau gitu ya. Ntar kita cek dulu nih, Boris. Ntar jangan-jangan dia bawa sesuatu yang tidak disangka-sangka nih. Oh tidak Nona, tidak. Beta free, beta bebas dari barang-barang begitu. Tidak main. Oh oke, nanti kita cek ya. Jangan kemana-mana, kita istirahat dulu ya, capek nih. Oke. Cek ya. Mana ya? Aduh, kakak Nona nih tadi taruh di mana sih? Salah, mana tidur saya? Yang pink. Ini dia nih. Terong. Warga, plus 62. Siapa di sini yang favoritnya sama dengan beta? Beta suka makan sambal. Mari kita nyanyi sambalado. Ngolek. Boris, Kakak Nona, lu ngapain? ini sudah jadi gado-gadonya. Pedas apa sedang? Gue tanya, ini tas sekampung ini mau lu bawa semuanya? Gak mungkin semua nanti over bagasi, cuma gara-gara barang lu doang, Bor. Jangan takut kakak Nona. Ini Garuda TV yang tanggung semua. Urusan budget, kecil. Kakak, ini peralatan siaga. Harusnya kakak berterima kasih nanti sama beta. Karena beta ini seperti kantong Doraemon. Apa aja ada. Ya. Terus itu, ulekan itu buat apa? Ini tadi beta habis ambil buat bikin gado-gado, ketoprak. Buat ngulek sambal. Iya, ngulek Coba sambal. gimana nguleknya? Tadi beta ngulek begini kakak Nona. Ya, ini di sini, taruh di sini ya. Ini di sini, baru ulek. Salah. Ulek kan? Coba sekali lagi gimana? Ini tuh taruh di sini, Iya. baru kita ulek. Gak gitu, coba gua. Gimana sih kakak Nona? Gak gitu cara uleknya nih, kan taruh di sini. Nah. Ulek juga. Gak gitu, Boris, gue getok lo ya. Gak. Ngapain bawa ginian ini? Aduh, serem. Ini tuh kan pasangannya sama cobek, lu tahu nggak? Cobek itu tuh bermasalah, tau nggak? Aduh, gue dejavu sama cobek-cobekan nih. Kenapa kakak Nona? Ini kan bisa jadi senjata ya cobek ini? Justru itu, senjata gimana sih maksudnya? Senjata makan tuan. Ujungnya masuk penjara. Aduh, bener kan? Kok bisa, emang gimana? Kayak berita ini kakak. Check it out. Pelaku berinisial H dibawa ke Mapolres Sampang, Madura, Jawa Timur setelah melakukan penganiayaan terhadap korban berinisial Z yang merupakan tetangganya sendiri. Insiden berawal pada saat pelaku dan korban terlibat cekcok yang berujung saling mengejek. Tak lama kemudian, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan cobek. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian wajah dan segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Jadi betul sekali di wilayah Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang terjadi penganiayaan, di mana korban inisial Z umur sekitar 48 tahun, alamatnya tepatnya di Desa Jatra Timur, Kecamatan
Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Sedangkan terduga pelaku inisial H, umur 54 tahun, alamatnya sama di Jatara Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Kepolisian menyebut peristiwa tersebut diduga berawal dari candaan antara pelaku dan korban yang berkembang menjadi pertengkaran hingga berujung penganiayaan. Barang bukti berupa pecahan cobek dan pakaian korban telah diamankan oleh aparat kepolisian Polres Sampang. Laporan Diwan Muhammad Zahri, Sampang, Jawa Timur, Garuda TV. Pomdam 2 Sriwijaya bergerak cepat menangani kasus penembakan yang menewaskan Pratu Ferisal Alfariski Abelsa, anggota TNI Tantama, Detasemen Kesehatan Wilayah Palembang Kesehatan 2 Militer Sriwijaya. Insiden berdarah ini terjadi di sebuah kafe di Palembang pada Sabtu dini hari. Dalam waktu kurang dari 24 jam, petugas telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah Sertu MRR, oknum anggota TNI yang diduga sebagai pelaku penembakan. Sedangkan tersangka kedua adalah seorang warga sipil berinisial DS. Diduga peristiwa bermula dari selisih paham dan cekcok antara korban dan pelaku di lokasi tempat hiburan malam. Pertengkaran mulut itu kemudian berujung pada perkelahian fisik, hingga akhirnya Sertu MRR mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak korban hingga tewas. Kedua tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Sertu MRR diamankan di Rumah Sakit Bayangkara, sementara tersangka sipil DS ditangkap di kediamannya di kawasan Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Bora. Informasi dari hasil pemeriksaan untuk tersangkanya ada 2 orang, ya. 1 orang adalah Sertu MRR sebagai pelaku, dan 1 orang adalah dari pihak sipil, saudara DS, di mana yang bersangkutan menyembunyikan barang bukti. Perkembangan kasus ini akan dikawal pihak Pomdam 2 Sriwijaya dan kepolisian guna memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Untuk proses hukum tersangka sipil DS akan dilimpahkan ke Polrestabes Palembang. Laporan Yola Dwi Rosdiana, Palembang, Sumatera Selatan, Garuda TV. Tim Resmob Satreskrim Polres Sumedang berhasil mengamankan pelaku penganiayaan dan penodongan terhadap seorang mahasiswi UNPAD di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pelaku diamankan petugas di kawasan Tanjung Sari setelah aksi kejinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Peristiwa bermula saat korban selesai makan dan hendak pulang ke kos. Di perjalanan, pelaku yang mengendarai sepeda motor dan berjaket orange tiba-tiba menghadang korban sambil menodongkan senjata. Akibat insiden tersebut, korban yang merupakan mahasiswi semester 6 ini mengalami cedera di sejumlah bagian tubuh. Untuk pelaku sudah kami amankan, sekarang lagi dalam pemeriksaan, kami minta keterangan. Ditangkapnya di mana, Bang? Di Tanjung Sari. Saat ini pelaku sudah berada di Mapolres Sumedang untuk menjalani proses hukum. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif pelaku yang tega melindas korban berinisial GC, 20 tahun, seorang mahasiswa semester 6 tersebut. Laporan Bobi Januar, Sumedang, Jawa Barat, Garuda TV. Awalnya bakar ikan, malah jadi bakar emosi. Tuh kakak, yang harusnya seru-seruan sama tetangga, malah jadi adegan master crime. Kan jadi senjata makan tuan. Aduh, astaga. Padahal ya, logikanya cuma diminta tolong loh, suruh ambil ikan. Ditolak, lanjut cekcok, malah jadi cobek attack, iya kan? Cobek attack. Iya makanya kakak, kan sakit juga kena ini ya. Keras loh. Ini keras loh kakak. Mau coba kakak? Pelajaran penting lagi-lagi ya dalam setiap
Dari setiap berita kita harus belajar. Warga Plus 62. Ingat ya, kalau misalnya lagi di dapur punya istrinya barang-barangnya, nggak semua di dapur tuh cuma bisa buat masak ternyata. Betul. Bisa jadi senjata. Tapi bisa jadi masuk penjara juga. Iya kakak, dan mungkin dari omongan orang ini nganggapnya bercanda. Tapi buat orang lain bisa jadi tersinggung. Tadi kakaknya kenyang gado-gado. Tersinggung jadi melukai hati dan perasaan. Kan akhirnya cobek melayang. Aduh, makanya ya kalau ngumpul nih teman-teman semuanya nih, ngumpul nongkrong bercanda itu ada batasannya, dan itu adalah hukum yang wajib. Karena yang awalnya ketawa bareng bisa jadi ketangkap bareng. Beta kasih paham. Kakak Nona sekalian, buat yang gampang kepikiran atau kepancing emosi, coba tahan. Tarik nafas. Karena sekali tangan naik, turunnya bisa langsung jadi kasus. Aduh. Sorry. Jadi beneran. Kan tadi Makanya jangan emosian gitu ya. Aduh. Tapi gue denger kata-kata lu tadi tuh mengandung umpan ya, Bor ya. Lagi-lagi lu selalu menyindir gue di setiap scene dan adegan ini. Tidak kakak, tidak, ampun. Beta tidak bermaksud nyindir, tapi yang benci kakak Nona itu banyak sekali. Apa maksud nganape body poco-poco? Waduh, balenggang patah-patah dong. Terus? Ngana gue yang bica-bica. Udah. Kita ngopi dulu ya. Warga Plus 62 mau ngopi kagak? Mau. Jangan kemana-mana. Aduh, sorry. Ya, kopi. Kakak. Kakak. Ya, begitu ya, betul. Sebenarnya beta mau tanya. Tanya apa? Kakak ini kenapa selalu emosi dengan beta? Padahal beta tidak salah apa-apa. Ya kan Jamal? Iya. Kau pikir aja sendiri, Boris. Kenapa gue selalu emosi sama lu? Kurang ngopi ya kakak? Nah, itu tahu. Kakak, kopi apa yang tadi kakak Nona suruh? Kopi apa? Hah? Kau pikir aja sendiri. Kurang ajar kau ya, Boris. Terus kalau kopi apa yang bikin kakak sakit hati? Apa? Kau pikir kaulah segalanya. Yang nonton senang ini. Apalagi yang benci kakak Nona. Kena lagi. Sekali lagi lo gitu, Boris. Gue kepret lo, Boris. Ampun kakak. Gue kepret lo ya. Kakak ini cantik, jangan macam preman. Biar preman beta aja. Yang macam preman aja hatinya Hello Kitty kayak beta. Iya, lu lagian ngomong-ngomong gitu ada benernya juga sih sebenarnya. Tapi hari gini ada aja ya masih orang itu yang sok jagoan dan ngelakuin aksi-aksi premanisme. Malak-malak orang loh, Bor. Oh iya beta tahu. Videonya viral. Itu kan di media sosial kakak. Beritanya nih. Check it out. Check it out. Inilah aksi premanisme yang terekam kamera warga dan viral di media sosial. Terlihat pelaku RPA menghampiri dan memalak sopir bak terbuka yang tengah terhenti di lampu merah Jalan Jembatan Tiga Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Berbekal penyelidikan video tersebut, jajaran unit Reskrim Polsek Penjaringan meringkus pelaku tidak jauh dari lokasi pemalakan. Dalam video penangkapan, terlihat pelaku diringkus saat membeli kopi keliling. Kanit Reskrim Polsek Penjaringan AKP Samson Hutapea menyebut pelaku bekerja sebagai pengatur parkir liar di sekitar lokasi. Biasanya pelaku mengincar sasarannya para sopir yang membuka kaca kendaraannya saat berhenti di lampu merah. Baik, awalnya Polsek Metro Penjaringan mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindakan premanisme atau pemalakan kepada salah satu pengendara mobil di wilayah Jembatan 3 Penjaringan. Kami lihat juga dengan patroli medsos bahwa di beberapa akun medsos terdapat video yang menyatakan kegiatan tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 482 KUHP
tentang tindak pidana pemerasan. Sementara ancaman hukumannya maksimal di atas 5 tahun penjara. Laporan Andi Prasetyono, Jakarta, Garuda TV. Seorang manusia silver nekat menodongkan pisau kepada pengendara mobil di persimpangan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Bali. Polisi berhasil mengamankan pelaku setelah video aksinya viral di media sosial. Tim Reskrim Polsek Kuta menangkap pelaku berinisial AW asal Batu Jajar, Bandung tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain pisau, ember merah, kalung, celana boxer, serta cairan cat silver. Pelaku mengaku melakukan aksinya atas suruhan rekannya berinisial U. Tujuannya untuk menakut-nakuti pengendara agar memberikan uang. Ada pasal yang dikenakan nggak Pak? Sementara kita masih dalami motifnya terkait pasal yang nanti akan kita sangkakan kepada yang bersangkutan. Kemungkinan nanti Undang-Undang Darurat nanti akan Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tim Liputan, Denpasar, Bali, Garuda TV. Cari uang sih cari uang Kakak Nona, tapi jangan minta jatah preman sampai malam begitu dong. Padahal kalau cari makan itu harus halal, iya kan Kakak Nona? Iya. Emangnya yang haram apa? Narkoboy. Lagi nunggu di lampu merah, harusnya lampunya datang yang hijau. Ini malah datang tagihan dadakan. Modusnya kelihatan baik, iya kan? Sok-sok ngatur lalu lintas, ayo kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Ujung-ujungnya ngatur dompet juga, Bor. Betul Kakak, ini yang bahaya. Kadang yang datang bukan penolong, tapi penagih. Iya. Tanpa undangan lagi. Dan yang lebih ironis, habis malak orang, ketangkep pas lagi ngopi santai, lagi-lagi enaknya nyeruput, malah diangkut. Jadi pelajarannya hari ini apa? Cari uang itu boleh, tapi kalau caranya maksa, apalagi sampai ngambil hak orang, itu bukan dapat rezeki namanya, tapi dapat pasal. Betul, ya kan? betul. Buat kita juga nih, kalau lagi di lampu merah, waspada. Jangan gampang buka kaca, jangan gampang ngobrol sama orang sembarangan. Karena nanti ada datang orang, ya kan, tertekan kitanya di jalan, dia minta uang. Karena nggak semua orang itu kelihatannya datang baik-baik mau bantuin, tapi bisa juga datang baik-baik untuk nusukin. Curhat lagi Kakak Nona, curhat. Nah iya Kakak, warga plus 62, hati-hati. Pokoknya dimanapun, kapanpun kita berada, banyak pula pelajaran yang kita dapat dari berita-berita yang kita saksikan. Betul sekali, dan dari berbagai kasus yang terjadi kita bisa lihat satu benang merahnya. Banyak masalah besar. Berawal dari hal yang dianggap sepele, emosi yang nggak dikontrol, godaan uang cepat, sekedar ikut-ikutan, ternyata bisa berubah menjadi keputusan yang akan disesali selama-lamanya, seumur hidup, Boris. Makanya, penting buat kita untuk lebih bijak dalam bertindak. Nggak semua yang terlihat mudah itu benar, dan nggak semua yang terasa seru itu aman. Jaga diri, jaga lingkungan, dan berani bilang cukup sebelum semuanya jadi too late atau terlambat. Karena kriminal nggak selalu datang dari orang jauh, kadang dia muncul dari keputusan kita sendiri. Oke lah kalau begitu, saatnya kita pamit karena kita mau jalan-jalan, baru sudah bawa satu kampung. Betul, beta mau pulang kampung, mau lihat beta tuh mama sih mama. Jangan lupa nonton kita terus ya setiap weekend, karena nanti kita bakal nemenin ya warga plus 62, berita-beritanya keren. Yang takut karena kriminal, ngelihat Boris nggak jadi takut. Ya. Jadi tambah kriminal. Nggak takut dia. Parah Kakak Nona. Pokoknya kita berdua pamit dari Kriminal Plus 62. Nekat boleh, kelewatan jangan. Saya Sila Kosakoy. Saya Boris Lois Carlos. Sampai jumpa.